Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Kamis malam Jumat tanggal 9 Safar 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 12 Desember 2013. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kita adalah tentang asbab ziyadatil iman atau 19 kiat menambah keimanan. Karena iman ini bisa bertambah, bisa berkurang, bisa naik, bisa turun, maka kita perlu berupaya untuk selalu mendiagnosa keimanan kita, apakah bertambah ataukah berkurang. Yang lalu sudah dibahas panjang lebar mengenai hal itu, dalil-dalilnya, dan mengenai kiatnya. Kita sampai nomor berapa? Sampai nomor yang keempat, yaitu mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang kita masuk kiat yang nomor kelima untuk menambah keimanan, yaitu ta'ammulu sirati as-salafis salih. Supaya iman kita bertambah, kita perlu memperhatikan sirah daripada as-salafus salih. Kita belajar membaca bagaimana para salafus soleh dahulu itu, karena ini benar-benar bisa menambah keimanan kita. Salafus soleh itu adalah dari kalangan sahabat, tabi'un, dan tabi'ut tabi'in. Atau juga kita mungkin membaca yang sebelumnya dari kalangan Bani Israel, karena cerita ini perlu. Betapa banyak cerita-cerita yang lebih mengena dari sekedar dalil-dalil saja. Kadang kisah itu lebih menyentuh daripada kita berbicara dalil ini, dalil itu. Nah, kalau cerita itu lebih mengena. Sehingga kita perlu mempunyai buku-buku tentang sejarah salafus saleh, biografi mereka, dan alhamdulillah sudah banyak yang diterjemahkan. Tinggal kita memilih dari penerbit-penerbit sunnah. Mari sekarang kita lihat beberapa kisah dari para salafus saleh dan juga orang-orang saleh pada zaman kita sekarang ini, yang mudah-mudahan kisah ini bisa menambah keimanan kita. Di antaranya kisah dulu pernah atau belum di sini diceritakan Imam Ahmad bin Hanbal dengan pembuat roti? Belum ya? Mungkin di tempat lain. Ada kisah yang menarik tentang Al-Imam Ahmad bin Hanbal dengan pembuat roti. Ketika itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengadakan perjalanan, kemudian mampir di sebuah masjid. Imam Ahmad ini imam besar, tapi orangnya tawadhu,
rendah hati. Beliau berangkat biasa, sehingga orang yang tidak pernah mengenal beliau tidak tahu kalau ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Orangnya biasa-biasa saja, ya, biasa saja orangnya. Sudah berangkat, di tengah perjalanan sampai waktu malam beliau singgah di masjid untuk nginap di masjid. Ternyata penjaga masjid itu juga tidak tahu kalau ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam besar, luar biasa, gak kenal. Diusir Imam Ahmad. Gak boleh tidur di sini, gak boleh, diusir. Sampai akhirnya Imam Ahmad bilang, sudah saya mau tidur di pintu masjid aja. Gak boleh pokoknya, harus keluar. Lalu ada satu orang yang datang. Satu orang ini datang dan kemudian mengatakan kepada orang ini, Imam Ahmad, nggak kenal juga. Sudah Pak, nginep di rumah saya saja. Ya sudah, nginep di rumahnya. Ternyata orang itu adalah pembuat roti. Dan orang itu ketika membuat roti selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir terus. Wah, Masya Allah, zikir terus orang ini. Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma ghfirli, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pokoknya istighfar terus orang ini. Sambil membuat roti sambil istighfar terus. Imam Ahmad bin Hanbal kagum. Wah, Masya Allah orang ini luar biasa. Sampai akhirnya Imam Ahmad tanya, wahai Bapak, sudah berapa lama Bapak seperti ini? Membuat roti sambil istighfar terus. Oh, sudah lama. Sudah semenjak dahulu kala, lama saya gini ini. Lah terus apa manfaat yang Bapak dapatkan? Manfaatnya apa? Manfaatnya banyak. Di antaranya semua keinginan saya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kepingin apa dikabulkan oleh Allah. Kurang satu yang belum dikabulkan oleh Allah. Apa? Saya itu dulu berdoa terus, saya kepingin ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad, subhanallah, Allahu Akbar, Allah benar-benar nyeret aku hanya untuk menemui kamu berkat doamu itu. Jadi seakan-akan kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad diseret untuk menemui orang ini. Kata Imam Ahmad, aku adalah Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Ini kisah nyata. Jadi maksudnya dari kisah ini adalah istighfar itu luar biasa. Istighfar itu Masya Allah. Nanti kapan-kapan kita bicara istighfar ya. Ada materi khusus tentang istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah cerita-cerita seperti ini menambah iman. Istighfar, dosa kita ini banyak, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku, dosa kita banyak, kita perlu istighfar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam istighfar kepada Allah satu hari tidak kurang daripada 100 taubat kepada Allah. Istighfar redaksinya banyak. Redaksi yang paling mudah ya, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kalau kita mau nambahi lagi astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, itu pagi minimal 100, terutama di akhir malam menjelang subuh setelah sholat tahajud. Ada lagi yang agak panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau juga istighfarnya Nabi Adam, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau juga istighfar yang diajarkan Nabi dibaca di dalam salat, Rabbi inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfirud dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan yang lain-lainnya, terutama adalah sayyidul istighfar, penghulu istighfar, yang mana disebutkan di dalam hadis yang sahih, kalau kita membacanya pada waktu zikir pagi dengan yakin
dan kita mati hari itu, maka kita masuk ke dalam surga. Kalau kita baca pada waktu zikir sore dengan yakin dan kita mati malam itu, maka kita masuk ke dalam surga. Nah, ini cerita istighfar. Kemudian juga ada cerita lagi. Ini ulama kontemporer. Entah saya pernah di sini cerita atau belum, Syekh Saleh Al-Maghamisi yang mau dioperasi. Belum ya? Syekh Saleh Al-Maghamisi hafizahullah ta'ala. Beliau adalah imam Masjid Quba. Masjid Quba ya, di Madinah sana, seorang hafid. Kemudian kalau ceramah itu menyentuh ceramahnya. Dan beliau banyak kaset ceramahnya di YouTube. Silakan dicari aja Saleh Al-Maghamisi. Sebagian juga sudah diterjemahkan, ada teks bahasa Indonesianya. Itu ceramahnya itu enak. Untuk orang Indonesia cocok, menyentuh ceramahnya. Beliau bercerita di dalam salah satu ceramahnya bahwa beliau ini pernah sakit jantung. Dan oleh dokter diputuskan harus operasi bypass. Operasi besar. Sudah dioperasi. Setelah selesai dioperasi kurang lebih 24 jam sudah sadar. Sudah sadar itu ternyata para dokter bingung. Para dokter panik. Satu dokter konsultasi dengan dokter yang satunya lagi. Terus sampai banyak dokter saling konsultasi, panik. Kenapa? Karena menurut alat-alat yang tersedia di situ menunjukkan jantungnya belum berfungsi dengan baik. Jantungnya belum berfungsi dengan baik. Wah, Syekh Saleh menangkap, wah ini ada apa-apa ini kok. Wajahnya seperti orang panik semuanya. Lalu ada salah seorang dokter yang mengatakan, wahai Syekh Saleh, Anda harus dioperasi lagi. Karena ada yang belum beres, ada penyumbatan. Sehingga darah belum berjalan dengan baik. Wah, Syekh Saleh sudah pasrah aja sudah. Pasrah aja sudah. Dibawa ke kamar operasi. Beliau syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah siap-siap mati sudah. Setelah di kamar operasi, menjelang dioperasi, ada seorang perawat perempuan dari Lebanon, Lubnaniyah. Perawat ini tidak tahu siapa pasien ini, tidak kenal. Nah, Syekh Saleh juga nggak tahu siapa perawat ini, yang perawat. Ternyata tiba-tiba perawat mengatakan, perawat kan lihat ya, ini pasiennya kayaknya kok seperti orang gimana gitu ya. Namanya orang mau dioperasi kedua kalinya, sudah siap-siap mati sudah. Ini perawatnya menangkap Syekh Saleh ini seperti orang ya takutlah. Lalu perawat ini secara spontan mengatakan, ya rajul, atau juga ya Saleh, kan ada namanya ya, nama pasiennya itu. Ya Saleh, sholli ala Nabi. Hei Saleh, ayo kamu sholawat. Saleh, sholawat ayo. Wah, Syekh Saleh kaget. Wah, siapa ini? Berani-berani saya disuruh sholawat. Syekh Saleh langsung pikirannya itu ke arah lain. Wah, luar biasa. Berarti yang nyuruh perawat ini untuk menyuruh saya sholawat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saleh, ayo sholawat kepada Nabi. Langsung Syekh Saleh Al-Maghamisi mengucapkan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa yang terjadi? Yang terjadi dokter yang tadi itu panik semuanya, sekarang berbinar-binar semuanya. Wah, senang semuanya. Syekh Saleh juga heran, loh, ada apa ini kok senang semuanya ini? Ya, Anda tidak jadi dioperasi Syekh Saleh. Loh, kenapa nggak jadi dioperasi? Ini sudah jalan, sudah lancar ini, sudah lancar. Subhanallah. Ini berkat apa? Berkat sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, nanti kapan-kapan kita bicara sholawat. Ini perlu beberapa sesi. Masalah sholawat ini. Sholawat ini amalan yang luar biasa.
Di dalam Al-Quran ada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di Al-Quran ada, di hadis juga banyak masalah salawat. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya Syala'ul Afham fis salati wassalami ala khairil anam, sekitar 39 keutamaan atau faedah sholawat yang ditambahi oleh para ulama menjadi 40. Wah, Masya Allah, sholawat ini luar biasa. Dan sholawat ini sebenarnya kalau kita membaca yang untung itu adalah kita sendiri. Kita mengucapkan sholawat, yang untung itu kita. Dan sholawat yang terbaik adalah sholawat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang biasa kita baca di dalam sholat kita, yang dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Atau minimal kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wah, Masya Allah, sholawat ini kita itu paling senang menyebut orang yang kita cintai, menyebut kekasih kita itu senang. Wah, ini beliau ini adalah kekasih kita. Jika kita sholawat itu senang nyebut-nyebut kekasih kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasanya damai, tenang, tentram. Subhanallah. Ya, dosa-dosa kita diampuni Allah, pahala kita ditambah oleh Allah, derajat kita ditinggikan oleh Allah, hajat-hajat kita ditunaikan oleh Allah, sumpek-sumpek kita dihilangkan oleh Allah, dan yang lainnya. Banyak fadilahnya sholawat. Ya, sholawat yang mana disebutkan di dalam hadis minimal sholawat itu pagi 10, sore 10. Tapi kalau menurut saya itu kurang, sedikit sekali itu. Tambah, mungkin kita perlu ya menerapkan kepada diri kita sendiri. Saya kalau satu hari minimal sholawat 100 kali, atau minimal 200, atau minimal 1000. Ya, semakin banyak semakin bagus. Nanti ada hadisnya. Ada sahabat yang oleh Nabi disuruh menjadikan semua doanya adalah sholawat. Wah, Masya Allah, sholawat yang banyak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan orang yang paling dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW nanti hari kiamat adalah yang paling banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi sholawat ini maknanya adalah kita ingat Nabi. Ingat Nabi, ingat perjuangannya Nabi, ibadahnya Nabi, jihadnya Nabi, akhlaknya Nabi, ingat semuanya tentang Nabi. Dan kita berusaha meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini kan cerita juga menambah iman. Kemudian cerita lagi, seorang istri yang teraniaya. Orang istri ini teraniaya, suaminya zalim. Dia punya anak-anak, suaminya zalim bukan main. Sampai akhirnya sang istri ini diusir keluar rumah oleh suaminya malam-malam. Terpaksa dia keluar rumah. Sang istri di jalanan sendirian malam hari, dia hanya berdoa, mengharapkan Allah, mengharap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia seorang diri, enggak punya apa-apa. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang muncul. Seorang laki-laki ini waktu sebuah tempat ya, dia kok tidak nyaman di tempat itu. Dia kepingin keluar. Lalu dia keluar, laki-laki ini. Akhirnya bertemu dengan sang istri tadi. Lalu bapak laki-laki tanya kepada perempuan itu, "Wahai perempuan, kenapa kamu malam-malam di sini?" "Oh iya, saya di sini karena saya didolimi oleh suami saya diusir. Saya di sini, saya nggak punya apa-apa." Lalu laki-laki tanya, "Lah kenapa kamu tidak lapor saya ke qadhi? Bagaimana mungkin saya bisa menemui qadhi? Saya orang miskin, nggak punya apa-apa. Saya hanya minta pertolongan Allah saja. Saya doa kepada Allah saja supaya Allah nolong saya." Lalu orang itu mengatakan, "Subhanallah, saya adalah qadhi. Allah nyeret saya untuk menemui kamu. Berkat doamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berkat kamu selalu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Jadi ternyata laki-laki itu adalah qadhi.
Dia oleh Allah dijadikan tidak kerasan di tempatnya, kepingin keluar malam itu. Pokoknya dorongan ingin keluar itu sangat kuat. Ternyata keluarnya adalah hanya untuk menemui ibu ini. Kenapa? Karena ibu ini selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongannya Allah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berharap kepada Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan harapan hambanya. Karena itu di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku berada pada persangkaan hambaku kepadaku. Karena itu kita dianjurkan selalu berprasangka baik kepada Allah, dan Allah pasti memberikan apa yang kita sangka itu. Ini kisah yang tentu saja insyaallah menambah keimanan kita. Kemudian kisah lagi, kita dulu di Masjid An-Nur Jagalan pernah kedatangan tamu seorang syekh yang bernama Syekh Abdul Wahid Al-Maghribi, yang beliau datang dengan seorang qari yang terkenal, Syekh Abdul Wali Al-Arkani, yang beliau juga kasetnya banyak tersebar di internet. Abdul Wali Al-Arkani masih muda, ngisi pengajian di An-Nur antara maghrib sampai isya. Syekh Abdul Wahid Al-Maghribi, Syekh Abdul Wali yang jadi imam salat maghrib dan salat isya. Waktu itu Syekh Abdul Wahid Al-Maghribi hafizahullah ta'ala bercerita tentang keutamaan bersyukur kepada Allah, memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ceritanya itu beliau menyebutkan ada seorang istri. Istri ini ya, setelah diperiksa positif kena virus HIV. Positif kena virus HIV, kena AIDS. Dari mana kenanya? Kenanya itu oleh-oleh dari suaminya. Nah, ini suami yang baik ya. Pulang bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya virus HIV. Jadi jajan di luar, pulang bawa oleh-oleh. Nah, ini banyak terjadi, naudzubillah. Kasihan para istri. Kemudian dia periksa kemana-mana, semuanya menyatakan positif HIV. Ya sebagaimana para dokter ya divonis tinggal nunggu mati aja. Karena ketahanan tubuhnya selalu menurun, tinggal nunggu waktu aja. Lalu sang istri ini tidak putus asa. Dia mengontak para ulama, minta fatwanya para ulama, minta obat dari para ulama. Obatnya apa ini? Lalu ada seorang ulama yang mengatakan obatnya cuma 3. Apa obatnya? Cuma 3. Yang pertama-tama, kamu bersedekah, ya, sedekah. Karena sedekah ini fadilahnya banyak. Di antaranya menyembuhkan penyakit. Sedekah lillahi ta'ala. Itu bonusnya. Disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu usahakan selalu punya wudu. Usahakan selalu punya wudu. Batal wudu, pokoknya wudu terus. Yang ketiga, yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa syukru. Yang banyak muji Allah pokoknya. Sudah dilaksanakan ini. Sedekah, selalu wudu, dan banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah berjalan sekian lama, ternyata istri ini merasakan badannya kok enak. Kok enak ya, tidak seperti biasanya. Akhirnya dia pun check up. Hasilnya ternyata penyakit AIDS-nya itu sembuh total. Dia tidak percaya, periksa lagi di tempat lain, semuanya menyatakan negatif. Tidak ada penyakitnya, hilang penyakitnya. Subhanallah. Jadi ternyata penilaian dokter dengan penilaian Allah itu lain. Dokter secara matematika. Kalau Allah kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu kisah ini juga menambah keimanan. Jadi kita dianjurkan muji-muji Allah. Muji-muji Allah itu diantara cara menghilangkan sumpek, diantara menyembuhkan penyakit.
Jadi kalau pas sakit yang banyak muji Allah, alhamdulillah, 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 insya Allah penyakitnya sembuh. Karena kita dadanya lapang, ikhlas, nerima, maka akan datang kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga masih banyak cerita-cerita yang lain. Di antaranya kisah tentang Ummu Sulaim dan Abu Talhah. Ini sahabat. Ummu Sulaim dan Abu Talhah. Waktu itu Ummu Sulaim sudah masuk Islam, Abu Talhah masih kafir. Abu Talhah naksir Ummu Sulaim, mau dinikahi. Kata Ummu Sulaim, oh enggak boleh, kamu kafir, saya Islam. Kata Abu Talha, jangan khawatir, saya kaya raya, ada emas, ada perak. Kata Ummu Sulaim, saya tidak butuh itu. Saya tidak minta emas, saya tidak minta perak. Yang saya minta cuma satu, kamu masuk Islam. Kalau kamu masuk Islam, itulah maharnya. Jadi saya tidak minta mahar apapun, tidak minta mas kawin. Yang saya minta kamu masuk Islam, itu mas kawinnya. Jadi ini pernikahan yang terindah dalam Islam. Mas kawinnya adalah masuk Islamnya Abu Talhah. Abu Talhah masuk Islam, dan masuk Islamnya bukan karena mau nikah ya, serius masuk Islamnya, dan terbukti setelah itu beliau adalah sahabat yang berjuang. Abu Talhah sudah nikah, akhirnya Ummu Sulaim hamil dan punya anak. Anaknya masih kecil, bayi ya, lucu. Abu Talhah harus pergi, ada urusan di luar sekian lama, pamitan. Menjelang kepulangan Abu Talhah, ternyata sang anak ini meninggal dunia. Ini saat kepulangan Abu Talhah, sang anak meninggal dunia. Bayangkan ya, kira-kira perasaannya seorang ibu bagaimana? Dia tinggal anaknya mati kayak gitu. Anak kecil lucu-lucunya. Kita nggak bisa bayangkan, hancur hatinya ibu itu. Tapi Ummu Sulaim karena tahu ini adalah saat kedatangan Abu Talhah, maka Ummu Sulaim berusaha untuk menutupi kegelisahannya, kesedihannya, dihilangkan untuk nyambut kedatangan suami. Dia berdandan menyambut kedatangan suami. Suaminya datang, ya nggak tahu kalau ada anaknya mati. Ummu Sulaim berdandan. Abu Talha tanya, bagaimana anak kita? Oh, anak kita sangat tenang, kata Ummu Sulaim. Abu Talha pikirannya nggak ke sana, pikirannya mungkin tidur atau apa. Sampai akhirnya terjadilah hubungan suami istri. Allahu Akbar, bayangkan Ummu Sulaim dalam keadaan seperti itu masih sanggup melayani suaminya, hubungan suami istri. Allahu Akbar, luar biasa. Setelah selesai hubungan suami istri, baru Ummu Sulaim yang membuka pembicaraan. Wahai suamiku, kalau ada orang memberikan pinjaman kepadamu, lalu pinjamannya diminta lagi, bagaimana? Ya dikembalikan. Oh, barang pinjaman, ya dikembalikan. Allah meminjamkan kepada kita anak, dan sekarang oleh Allah diminta lagi. Subhanallah, luar biasa. Ini cerita yang luar biasa. Istri yang sholihah. Insya Allah jamaah Masjid Al-Maksum kayak Ummu Sulaim semuanya. Ya, ini istri yang sholihah, bayangkan sanggup menyembunyikan kesedihannya. Coba bayangkan seorang ibu ditinggal mati anaknya yang masih kecil, kayak apa hatinya? Hancur hatinya. Kalau bisa dia teriak-teriak udah meratapi. Tapi dia sembunyikan. Demi apa? Demi membahagiakan suami, demi taat kepada suami. Allahu Akbar. Subhanallah. Kemudian juga kisah yang lainnya lagi adalah, ini mungkin yang terakhir ya, ceritanya ini sebenarnya masih banyak, tapi kapan-kapan aja. Sekarang ini yang terakhir saja, kisah tentang seorang yang menjaga kehormatannya. Ada kisah-kisah tentang mereka-mereka yang menjaga kehormatan. Banyak kisahnya. Ini saya ambilkan satu saja, yaitu yang dikenal qissatu sahibil miski,
kisah orang yang baunya wangi. Ini pernah saya ceritakan kemarin dulu di Masjid Al-Ghifari. Kisah ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawa'idh. Ceritanya ada seorang laki-laki yang fakir. Dia penjual yang keliling dari satu kampung ke kampung yang lainnya. Ya, pedagang apa namanya itu? Yang masuk-masuk kampung itu loh, dagangan. Ya. Seperti itu. Pada suatu hari dia lewat sebuah rumah, lalu ada seorang perempuan yang ngintip. Wah, ngintip. Kemudian perempuan itu manggil laki-laki itu, silakan ke sini, saya mau beli. Ya, masuk rumah sini, saya mau beli. Disuruh masuk rumah. Lah pemuda ini ya husnudzon aja, dia pikir mau beli ini. Setelah dia masuk rumah, ternyata oleh perempuan itu pintunya dikunci. Sekarang tinggal berdua. Kemudian perempuan itu mengancam, ayo layani aku. Kalau kamu tidak melayani aku akan berteriak sekeras-kerasnya. Sehingga orang-orang akan datang ke sini, semuanya akan datang ke sini memukuli kamu atau bahkan bunuh kamu atau memenjarakan kamu. Karena semuanya tahu kamulah yang masuk rumahku, berarti kamu yang jahat. Kamu harus layani aku. Subhanallah. Berdua-duaan. Diminta melayani, diancam lagi kalau tidak mau melayani. Sementara pemuda ini adalah pemuda yang soleh, dia tetap tidak mau. Akhirnya dia pun oleh Allah diberi ilham. Apa ilhamnya? Dia minta izin. Sudah, izinkan saya mau ke, mohon maaf ya, mau ke WC, tempat buang air besar itu loh. Saya mau ke WC dulu, izinkan. Ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin kalau kita jangan lama-lama, gitu ya. Tapi tambahan dari saya ini ya. Jangan lama-lamanya. Apa yang dilakukan? Mohon maaf ketika di WC itu. Mohon maaf lagi ya, agak jorok sedikit. Ternyata kotoran yang ada di WC diambil semuanya. Dioleskan ke badannya. Dioleskan ke badannya, pipinya, semuanya dioleskan. Setelah dia keluar dari WC itu, apa yang terjadi? Perempuan itu merasa jijik. Jijik, ayo keluar. Buka pintunya, suruh keluar dia. Ya memang itu yang diinginkan oleh si pemuda. Supaya dia terlepas daripada perzinaan, caranya ya gini. Dia rela badannya dikasih kotoran. Baunya tidak enak. Yang penting selamat tidak berbuat zina. Sudah dia keluar, barang-barangnya oleh perempuan dilempar semuanya sudah. Pemuda itu sudah di luar mengatakan, alhamdulillah, selamat dari zina. Tapi ternyata belum selesai. Orang-orang kampung terutama anak kecil menuduh ini orang gila. Ya, ada orang gila. Nah, banyak kotorannya, tapi dia tidak peduli. Dia pulang ke rumahnya, sampai di rumahnya dia mandi, dia bersihkan semua najis itu, dan ternyata apa balasannya? Semenjak saat itu badannya dia mengeluarkan bau wangi secara otomatis tanpa parfum. Subhanallah. Ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia dikenal dengan istilah sahibul miski. Ya, seorang yang badannya itu berbau wangi, sampai mati badannya baunya wangi terus. Diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini juga pernah dibawakan oleh Syekh Muhammad Al-Arifi di dalam salah satu ceramahnya yang berjudul I'tirafat Asyik. Itu dulu aja, wallahu alam. Berarti kita malam hari ini bahas kiat menambah keimanan yang nomor ke-5 saja. Insyaallah nanti berikutnya kita sambung yang nomor 6. Wallahu alam. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadhol silakan.
Monggo, silakan Pak. Untuk tujuan Apakah dibenarkan? besar dengan jumlah Apa itu? istighfar Istighfar ya dengan dengan jumlah tertentu sifat tertentu. dengan jumlah tertentu dan tujuan tertentu. Istighfar dengan apa? Apakah dibenarkan Jumlah tertentu. ya Oh iya. dengan tujuan tertentu? Iya. Istighfar dengan jumlah tertentu itu boleh dengan catatan kita tidak meyakini ada khasiat apapun di jumlah itu dan jumlahnya pun juga tidak aneh-aneh. Tujuan jumlah itu adalah untuk menjaga keistiqomahan kita. Ya, misalnya saya satu hari istighfar minimal 100 kali. Tujuannya apa? Supaya besok jangan kurang dari 100. Kalau bisa tetap 100. Kalau bisa lagi ditambah. Nah, kalau itu tidak masalah. Yang tidak boleh kalau kita menentukan 100 itu ada khasiatnya ini dan itu, ini 200 atau dengan angka-angka yang aneh-aneh. Istighfar 4444 kali supaya bisa menghilang tapi tidak kembali lagi. Nah, itu aneh-aneh, tidak boleh Pak. Jadi angka-angka tadi itu tujuannya adalah untuk menjaga keistiqomahan kita sendiri ya. Jadi begitu, boleh ya, boleh. Yang tidak boleh kalau kita menentukan 100 khasiatnya ini itu macam-macam, nah itu nggak boleh. Itu harus ada wahyu. Kayak Nabi menentukan zikir setelah sholat 33 ditutup dengan la ilaha illallah 100, seperti itu. Jadi sekali lagi tujuan angka itu adalah untuk menjaga keistiqomahan kita. Kalau bisa setiap hari seperti itu, jangan kurang dari itu. Kalau bisa lagi lebih. Nah itu. Demikian, semoga jelas. Wallahu alam. Monggo silakan. Ya. Ya. Kalau memang diketahui secara pasti bahwa dia masuk Islam hanya karena kepingin nikah saja, jangan. Merugikan itu. Karena banyak kejadiannya setelah masuk Islam dia tidak mengamalkan Islam. Pura-pura saja. Bahkan banyak kejadian setelah masuk Islam, setelah berjalan lama, sudah punya anak, kembali kafir. Wah, dilema sekarang. Seperti itu. Jadi kalau memang masuk Islamnya hanya gara-gara mau nikah saja, bukan sungguh-sungguh, bukan serius, jangan. Karena itu dalam hal menikah itu jangan spekulasi. Cari saja yang sudah pasti. Karena masalahnya nikah ini bukan sehari 2 hari, nikah ini selamanya. Kalau kita spekulasi berat nanti. Spekulasi itu berat. Mungkin ya kita itu punya niat baik Pak. Saya kepingin membimbing dia, kan gitu kan niatnya kan. Saya kepingin bimbing dia, dia mu'alaf, dia orang awam, saya kepingin bimbing dia. Kenyataannya dia nggak bisa dibimbing, malah ngerusak pasangannya. Ini spekulasi. Bimbing orang itu, walhasil nikah jangan spekulasi. Nikah jangan spekulasi, karena kadang kita mungkin spekulasi seperti itu. Saya kepingin bimbing dia. Setelah menikah, aduh repoti, gak bisa dibimbing tiba nih, cengkal gak mufakat, ya bukan malah kita bimbing, dia yang ngerusak kita, ngaco kehidupan kita. Ya rumah tangga bagaimana mendapatkan sakinah mawaddah warahmah kalau gitu. Jadi nikah itu kita cari yang sudah pasti saja.
Kalau kembali ke agamanya, murtad. Kalau di dalam Islam murtad dibunuh ya. Apalagi seorang perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir, sama dengan zina itu, sama dengan zina. Memang kalau laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan ahli kitab, Kristen boleh, tapi ada syarat-syaratnya lagi. Di antaranya dia menjamin anak-anak ikut Islam. Tapi realita yang ada kebanyakan ikut ibunya. Dan realita yang ada stres suaminya itu, Pak. Iya, waktu nikah masih muda, nafsu saja. Setelah sudah punya anak, sudah umur 50-60, mikir ini urusan surga dan neraka, ini stres. Berapa banyak artis-artis yang stres gara-gara nikah beda agama. Karena kita nggak bisa bohongi hati nurani. Dipertahankan pun ya dipaksakan saja demi menjaga malu. Apa kata dunia nanti kalau kita cerai? Iya. Tapi ada orang nggak khawatir. Jangankan apa kata dunia dan alam kubur pun nggak peduli. Ya silakan monggo kalau ada yang lainnya. Monggo silakan Mbak. Gimana? Istighfar. Iya. Iya. Semua zikir itu bagus. Dan kita oleh Allah diberi macam-macam itu supaya kita nggak bosan. Jadi ada variasinya. Nah kalau bisa kita baca semuanya. Istighfar itu lebih khusus kita minta ampun atas dosa-dosa kita, lebih khusus ke sana. Astagfirullah, Allahumma ghfirli, lebih khusus ke arah sana. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Padahal juga masya Allah fadilahnya ini luar biasa ini. Ini kata-kata yang paling dicintai Allah dan banyak hadis yang menyebutkan tentang keutamaan 4 kata ini. Yang dikumpulkan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr. Ya, kemudian juga la haula wala quwata illa billah. Kemudian juga subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Banyak macam-macam salawat. Jadi semua zikir bagus, semuanya punya keutamaan sendiri-sendiri. Kalau bisa kita lakukan semuanya, hanya kita fokus yang paling banyak di antara zikir saya itu ini, ya. Semuanya bagus. Yang paling banyak itu kalau bisa istighfar. Yang paling banyak juga kalau bisa itu sholawat. Yang paling banyak kalau bisa kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalau mau digabung, ya, la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya. Atau istighfarnya kita pakai redaksi untuk kedua orang tua juga. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pokoknya intinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah taala. Hendaklah kamu usahakan lidahmu selalu basah oleh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita zikir terus, semua zikir bagus. Demikian. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang lainnya, monggo. Ya. Oh ya. Itu sumbernya dari ceramah-ceramahnya para ulama. Tadi ada ceramahnya Syekh Muhammad Al-Arifi, ceramahnya Syekh Saleh Al-Maghamisi. Seperti itu. Jadi ada dari ceramah-ceramahnya para ulama. Dari internet juga banyak. Karena sekarang ini Pak, dengan adanya teknologi yang canggih ya, kita manfaatkan. Kita manfaatkan, yang penting jangan disalahgunakan. Saya sendiri
dulu sebelum internet canggih seperti sekarang ini, hari-hari saya itu megang kitab, Pak. Tiap hari gini terus, megang kitab. Sekarang dengan ada internet yang canggih, saya nggak pernah megang kitab, megang ini terus sekarang. Kenapa? Karena semuanya sudah ada di sini. Bahkan masalah apapun tinggal ngetik aja, di sana ketemu jawabannya. Tapi ya website yang terpercaya, jangan sekedar asal Syekh Google. Ya, jadi gurunya bukan Google, memang bukanya dari Google. Tapi yang kita pilih adalah website yang terpercaya, yang aman, akidahnya benar, dan dikelola oleh para ulama yang dikenal. Seperti itu. Jadi saya sekarang jarang megang kitab. Ini nikmat dari Allah yang saya pakai yang cuma ini aja. Jadi di rumah gini aja. Kalau dulu ke kitab, sekarang ini. Karena semuanya subhanallah yang kita bersyukur kepada Allah ada di sini, Pak. Apalagi bukan hanya ada, sudah ibaratnya dihidangkan, sudah jadi, kita tinggal dihidangkan. Kalau dulu kan nyari satu-satu. Alhamdulillah di rumah juga banyak buku. Saya ketika pulang dari Arab Saudi itu bawa buku banyak, Pak. Perpustakaan kamar ini penuh kitabnya. Sehingga dulu itu kalau nyari pembahasan ya manual, Pak. Satu-satu kitabnya, ini kitab ini dulu. Oh ya, catat. Kitab ini lagi. Oh ya, kitab itu banyak. Sekarang udah, Pak, tinggal ngetik di sini aja, keluar langsung. Pendapat ini begini-begini, kitab ini, jilid ini, halaman ini, pendapat ini. Subhanallah, nikmat. Jadi begitu. Tapi bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab. Berarti Bapak belajar bahasa Arab aja, nanti gampang nyarinya. Seperti ceramah-ceramah para ulama itu, masya Allah faedahnya luar biasa. Banyak cerita-cerita dari ceramahnya para ulama. Begitu. Monggo silakan. Iya. Ya. Oh, ada itu hadisnya. Hadisnya itu sahih ya. Yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu, thumma yusalli rak'atain, kana ka'adli hajjatin wa umratin tammatin." Barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian salat 2 rakaat, maka fadilahnya seperti haji dan umrah, sempurna. Ada itu. Hadisnya sahih. Dan juga banyak kisah-kisah dari para salafus saleh. Mereka itu kalau habis subuh tidak pulang dulu sampai matahari terbit, kalau memungkinkan. Ya, wallahu alam. Cukup? Kenapa? Disambung dengan duha. Iya, waktunya berbeda ya. Itu namanya sholat isyraq atau sholat syuruk. Itu waktunya beda dengan duha. Memang sebagian ulama mengatakan sama dengan duha. Artinya duha di awal waktu. Itu yang difatwakan oleh para ulama dari Arab Saudi, kebanyakan begitu. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Justru dengan masuknya duha, waktu syuruk itu habis. Dan ini juga pendapat sebagian ulama dari madhab Syafi'i. Ya, saya punya di sini pendapat-pendapat dari para ulama madhab Syafi'i. Ibnu Hajar al-Haytami mengatakan annaha ghairuha. Salat syuruk itu bukan salat duha, beda. Ya. Kemudian wa alaihi fa salatul isyraq rak'atan yuhrimu bihima bi niyati sunnati isyraq as-syams. Ini salat syuruk itu 2 rakaat, niatnya adalah salat sunnah syuruk ketika matahari terbit. Ya. Dan seterusnya. Kan ada waktu syuruk itu kan? Ya, waktu syuruk. Nah, itu untuk lebih hati-hati kalau bisa itu ditambahi aja sekitar 5 menit. 5 menit aja.
Karena kalau duha itu sekitar 15 sampai 20 menit setelah itu. Demikian, wallahu alam, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.